Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Cakep. Ya, benar. Yang jawab salam semoga masuk surga. Amin ya Allah. Amin ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, ayo silahkan KM Dharma pimpin doa dulu. Ya Bu, sebelum belajar mari kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah membaca doa, semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan kalian semua mendapatkan ilmu baru dari pelajaran hari ini ya. Oke, sebelumnya coba Ibu tanyakan dulu siapa yang belum sarapan? Ada yang belum sarapan? Saya Bu. Saya udah Kenapa Bu. belum sarapan? Gak keburu Bu, takut Biasakan, ketinggalan. jangan Bu. Biasakan sarapan ya supaya belajarnya konsentrasi. Oke, sebelumnya gimana kabarnya semuanya sehat? Sehat Bu. Sehat. Ya. Orang tuanya sehat? Sehat Bu. Semuanya sehat ya, alhamdulillah. Ya, sebelumnya coba lihat temannya siapa yang nggak hadir. Cek coba temannya ada yang nggak hadir. Hadir semua Bu. Bagus ya, rajin. Kelas 4A ini memang rajin-rajin, hebat ya semuanya anak-anak Ibu. Oke, sebelumnya kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Sekarang silakan semuanya berdiri. Ya, berdiri. Keluarkan suaranya, masih pagi harus semangat. Siap Bu. Ada nggak suaranya? Gak ada suaranya Bu. Indonesia tanah air. Bareng-bareng ya. Berdiri Indonesia kebanggaanmu, bangsa dan tanah ini. Marilah Indonesia. Dharma, suaranya woi Dharma. Ya. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, Ya, hebat ya semuanya, boleh duduk lagi ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran hari ini kalian akan mampu menjelaskan unsur cerita, tepatnya pesan moral. Kemudian kalian juga akan memahami makna sila kedua Pancasila
beserta sikap yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila. Nah, sebelum kita mulai, ya, Ibu punya ice breaking baru. Ya, siapa yang mau tahu? Ayah Bu. Ya. Ya, Erika mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu banget. Bagus ya, harus semangat. Oke. Nah, ini sudah muncul ya. Pertama kalian dengarkan dulu, baru ikuti ya. Ibu dulu baru kalian. Ice breaking kata ajaib. Tuwagapa. Kalau Berdosa bilang maaf. Nah, kalau Bukan bilang Hai ya semuanya ya. Ya, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nah, silahkan kalian simak ya. Kalian simak videonya. Yang kali itu bercerita tentang saya kita pendapat ini dia seorang penjahit tua tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat orang dengan kualitas dan pabrik yang indah. Jadi itu menjual jahitannya kepada orang kaya di daerah tersebut yang suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata kepada si penjahit, Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu, mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah, penjual daging di desa yang tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari membagikan daging kepada orang-orang miskin. Penjahit itu tidak menanggapi dan hanya tersenyum. Itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk desa bahwa penjahit tua itu kaya. Dharma perhatikan ya, jangan ngobrol. Desa boleh memberi penjahit. Ya, Bu. Kemudian setelah kejadian itu, penjahit tua jatuh sakit dan tidak ada penduduk desa yang peduli dan membantu. Akhirnya, beberapa hari, penjahit tua itu pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa dengan daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Dan jika mereka bertanya kepada penjual daging berkata bahwa selama ini penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk diberikan kepada orang miskin. Jika penjahit tua meninggal, maka orang itu juga sebesar dari ternyata ini orang-orang itu masih menyesal karena mereka bersangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata sangat dermawan. Tadi kalian sudah menyimak video. Nah, sekarang, menurut anak-anak, adakah pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut? Nah, sebelum kalian dapat menjawab, ya, ada atau tidak pesan moralnya, Ibu mau tanya dulu nih. Coba, anak-anak, ada yang tahu gak apa sih pesan moral itu? Aku, Bu. Ada yang tahu? Siapa itu? Tati, Bu. Oh iya, Tati, pintar. Ayo silakan, apa Tati? Menurut Tati pesan moral itu apa? Pesan moral biasa disebut dengan amanat yang artinya nasihat atau hal yang dapat kita ambil dalam sebuah cerita. Gitu, Bu. Ya, bagus. Betul. Kasih tepuk tangan untuk Tati. Hebat. Tati hebat. Ya. Pintar-pintar ya semuanya. Bagus, Ibu senang nih kalau aktif. Dah. Jadi pesan moral biasa disebut dengan amanat yang artinya nasihat atau hal baik yang dapat kita ambil dalam sebuah cerita. Lalu, apa ya pesan moral dari cerita yang ada dalam video tadi? Kira-kira apa ya pesan moralnya? Tidak Ada yang boleh tahu? berprasangka buruk pada orang lain, Bu. Oh, siapa itu? Angkat tangan dulu, siapa ya?
Tati, Bu. Ya, Tati lagi, pinter Tati. Nanti kalau mau jawab angkat tangannya dulu ya, jangan angkat Iya, Bu. kaki. Ya. Oke, bagus Tati. Pinter ya. Bu, Dharma. Nah, si Dharma angkat kaki, jangan ya. Oke, ada lagi yang lain jawabannya selain Tati? Udah bagus jawabannya. Bu, Dini Bu. Dini, pintar si manis. Apa jawabannya Dini? Iya, berbuat baik tanpa harus dilihat orang Bu. Pesannya. Betul sekali, pintar. Kasih tepuk tangan buat Dini. Dini manis. Nah, tadi kan cerita tadi ada hubungannya dengan makna sila Pancasila. Kira-kira menggambarkan sila keberapa ya cerita penjahit tua yang pelit itu? Sila kedua, Bu. Sila Iya, kedua. pintar. Mirna ya? Oh iya, pintar semuanya. Betul, sila kedua. Nah, sebelumnya, ya, sebelum Ibu lanjut ke video selanjutnya, coba perhatikan dulu kalian udah duduk sesuai kelompoknya belum ya? Ada yang keluarga? Ya, Sudah Bu. Ya, Bu. harus sesuai sama kelompoknya ya. Kelompok bintang, rantai, sama pohon beringin. Awas, jangan berpisah. Duduknya harus bareng. Oke, selanjutnya simak cerita berikut. Nah, akan Ibu bacakan. Tahun ini, Din, Don, dan Dun mulai memasuki sekolah dasar. Di minggu kedua masuk sekolah, sudah mulai dilaksanakan upacara bendera. Saat upacara bendera berlangsung, ketika peserta upacara mengucap ulang teks Pancasila, ternyata Din, Don, dan Dun tidak tahu bunyi Pancasila. Ya, belum tahu ternyata, mungkin karena di TK-nya belum diajarkan kali ya, atau lupa. Nah, lalu bagaimana dengan anak-anak kelas 4A? Apakah kalian tahu bunyi Pancasila? Mana suaranya? Bu. Tahu gak? Tahu Bu. Tahu, Bu. Pintar ya. Kalau upacara. Iya, betul sekali. Bagus ya. Anak-anak hebat, anak-anak kelas 4A semuanya hafal Pancasila. Kalau nggak hafal balik lagi deh kelas 1. Ya, dah. Berikutnya, Ibu akan membagikan LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Silakan ketua kelompoknya ambil ke depan LKPD-nya. Ayo. Ya, Bu. Iya, baru Dharma, bagus. Kelompok rantai, kelompok bintang nih belum nih, ambil Junita. Ya, bagus ya. Kalau kelompok pohon beringin, Gina, udah ya semuanya ya kebagiannya Sudah, Bu. LKPD-nya. Sudah Bu. Iya, bagus. Nanti LKPD-nya kalian akan mengisi bersama teman kelompok. Bentar. Nah, nanti LKPD-nya isi sama teman kelompok. Lalu nanti kalian bersama-sama akan menganalisis ya materi yang Ibu sajikan dalam video. Kemudian nanti perwakilan ketua kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas. Nah, satu lagi nih Ibu pesan yang paling penting ya. Kalau kerja kelompok itu yang bekerjanya kelompok. Namanya aja kerja kelompok. Jadi semuanya bekerja. Ya, jangan cuma satu orang yang mengisi. Paham ya semuanya? Paham Bu. Ya, Bu. Bagus, Bu. Benar ya semuanya. Nah, nanti sambil menyimak videonya, diperhatikan LKPD-nya. Di situ Ibu sudah mencantumkan petunjuk belajar, tulis nama kelompok kalian, terus anggotanya berdoa dulu. Lalu kemudian di situ Ibu ada juga cantumkan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran kalian,
lalu langkah mengerjakan soal, semuanya ada ya di situ. Anak-anak hebat, tadi kalian sudah hafal bunyi Pancasila. Tetapi, apakah kalian tahu makna sila-sila Pancasila? Ada yang tahu? Nggak ada? Nggak tahu? Nggak ada yang tahu sama sekali? Satupun? Belum belajar, Bu. Ya, bagus ya jawabannya. Gina ya. Nah, makanya ya hari ini kita akan belajar. Tapi kan sebelumnya sudah ya makna sila ke-1, Gina. Mungkin belum semua ya. Oke, sekarang Ibu akan ajarkan atau kita sama-sama ya akan belajar makna sila kedua Pancasila. Tetap perhatikan ya. Nah, sekarang coba untuk dapat mengetahuinya, ayo simak video berikut. Video yang ke-1. Ulangi lagi. Ya, silakan. Perhatikan ya. Nanti kalau tidak mau perhatikan, nggak bisa dapat nilai terbaik. Apa sih yang diceritakan dalam video ke-1? Siapa yang mau jawab? Saya, Yang Bu. berani, yang pintar. Oh iya, Nunung. Manis, ayo jawab manisnya Ibu. Apa jawabannya, Nunung? Tadi tuh di video kayak ada seorang teman, ya Bu ya, yang menolong temannya untuk Ya, mencari batu-batu untuk menyeberang ya Bu. iya betul, Nunung. Nah, ya video ke-1 tadi itu ya berhubungan dengan makna sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila ya seperti kalian lihat, mungkin kalian juga sudah hatam ya sama simbol sila Pancasila. Ya, simbolnya itu rantai berwarna emas atau kuning yang terbagi menjadi 2 bentuk ya, yaitu bentuk segi 4 dan lingkaran. Kemudian untuk bentuk segi 4 itu melambangkan laki-laki dan bentuk lingkaran melambangkan perempuan. Oke, simbol ini atau simbol kedua ini menunjukkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab berlaku untuk masyarakat laki-laki dan perempuan dengan mempertimbangkan semua hak dan kewajibannya. Jadi tidak ada perbedaan, mau perempuan, mau laki-laki, semuanya sama ya. Sila ini juga menunjukkan bahwa nilai hidup yang dipegang oleh masyarakat Indonesia secara umum adalah kemanusiaan yang adil menurut hukum dan beradab sehingga seimbang dalam prakteknya. Maksudnya dalam menerapkannya ya sehari-harinya. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi. Karena itu kita harus mewujudkannya melalui sikap yang adil dan beradab. Seperti menghargai, menghormati, dan mencintai satu sama lain. Nah, sekarang kalian akan belajar menganalisis contoh-contoh sikap yang sesuai dengan makna sila kedua Pancasila melalui media Dustar ya atau kardus pintar. Nah, sebentar. Itu Bu, Dustar Bu. Nah, mau tahu? Ya, mau tahu aja atau mau tahu banget? Tahu Mau tahu banget. Tahu banget. Tahu banget. Ini namanya Dustar ya. Itu hadiah ya Bu? Namanya Wah, Dustar bagus, Bu. ini. Bagus dong. Isinya Coba apa dulu itu, yang Bu? punya Ibu. Isinya yang pasti bukan hadiah buat Dharma ya. Nah, ini namanya Dustar. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, jadi kalian akan belajar menganalisis sikap-sikap sesuai sila kedua Pancasila melalui media Dustar ini. Nah, coba diperhatikan lagi DLKPD-nya. DLKPD ya.
Ibu sudah mencantumkan langkah-langkah kalian kerja kelompok nanti menggunakan Dustar. Nah, nanti kalian menggunakan Dustar ini secara bergantian. Lalu amati gambar yang ada pada Dustar ini dengan konsentrasi. Ya, kemudian gambarnya atau hasil diskusi gambarnya kalian amati ya. Oh, sama aja ya itu. Ibu salah nyocol tuh ya, salah ngetik. Nah, kemudian tulis hasil pengamatan kalian dengan bahasa yang baik dan benar. Belajar pakai bahasa yang benar ya, jangan ada campuran bahasa Sunda. Awas tuh, biasanya Dharma tuh kebiasaan. Nah, lalu nanti kalau ada yang kurang dipahami, jangan sungkan bertanya pada ibu ya. Oke, itu aturan yang ada di LKPD tentang penggunaan Dustar ini. Nah, sekarang ibu akan mencontohkan cara menggunakan Dustarnya ya. Pertama dulu, namanya Dustar, kardus pintar ya. Kenapa ibu kasih nama Dustar? Karena di dalam kardus ini kalian akan menemukan ilmu baru tentang makna sila kedua Pancasila, tepatnya sikapnya. Oke, ibu buka dulu ya. Nah, ibu buka Dustarnya. Nah, dalamnya seperti ini. Nah, ini ya, ini Dustar namanya. Nah, di tengahnya ini ada gambar sila kedua Pancasila, yaitu rantai. Nah, caranya sebelum kalian, ibu dulu jelaskan ya tadi, Pak. Nah, kalian nanti akan menemukan beberapa gambar dari Dustar ini. Ya, ibu sudah sajikan gambarnya. Lalu nanti kalian tebak ya, kira-kira ini sikap apa sih yang sesuai dengan makna sila kedua itu berdasarkan gambar. Tentunya nanti untuk penggunaan Dustarnya itu akan ibu beri waktu maksimal 3 menit ya satu kelompok. Pokoknya kalian lihat, kalian amati sebanyak-banyaknya ada sikap apa aja di dalam Dustar ini dengan catatan kalian tidak boleh membawa LKPD-nya ya. Jadi nanti ibu sediakan di depan Dustarnya ini di meja, nanti kalian misalkan kelompok bintang maju duluan, Junita, Yani, Ica sama Erika nanti mengamati Dustarnya ya. Udah, coba sekarang ibu contohin dulu satu ya. Ibu buka dulu gambarnya. Yang pertama, coba perhatikan ini gambarnya gambar apa? Ayo, gambar apa? Siapa yang bisa jawab? Gambar apa ya ini? Itu infak ya Bu, amal ya. Infak. Ada lagi yang lain? Yang lain? Ya. Kurang tepat ya jawabannya. Tadi siapa yang jawab infak? Erika Bu, nggak kelihatan tulisannya Bu. Erika. Kan nggak ada tulisannya, manis. Nih gambarnya aja ya. Ini aja. Nah, ini bukan infak ya. Ini tepatnya itu sedang menggalang dana. Menggalang dana ya. Dalam menggalang dana juga itu menunjukkan sikap kedua Pancasila. Oke. Sekarang silahkan kalian kerjakan ya LKPD-nya. Kerjakan LKPD-nya berkelompok. Udah semuanya? Udah? Sudah Bu. Udah, pinter. Silakan siapa yang mau presentasi pertama, siapa? Yang tahu? Siapa itu? Tati, Bu. Oh iya, Tati, pintar. Ayo silakan, apa Tati? Menurut Tati pesan moral itu apa? Pesan moral biasa disebut dengan amanat yang artinya nasihat atau hal yang dapat kita ambil dalam sebuah cerita. Gitu, Bu. Ya, bagus. Betul. Kita kasih wow yang udah bisa presentasi ya. Kita kasih wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Salut, salut, salut. Mantap.
Ya, hebat ya semuanya. Udah jadi kesimpulan kita hari ini ya. Bagus ya tadi Gina sudah bisa menyimpulkan kesimpulan hari ini ya. Jadi pesan moral itu nasihat atau hal yang baik yang bisa kita ambil. Kemudian makna hasil kedua, kita sebagai manusia harus saling menghargai, menolong ya tanpa membedakan ras, agama atau kepercayaan lainnya. Udah bagus. Ibu bagikan dulu evaluasi ya. Dah bagikan evaluasi ini perorangan ya, tadi kalian per kelompok, sekarang perorangan. Ya bagus. Dah ya tadi. Nanti selanjutnya kalian juga jangan lupa ya dikerjakan PR-nya. Dah, mungkin itu saja. Oke, sebelumnya gimana perasaannya hari ini? Senang ya semuanya ya? Senang, Bu. Ya, bagus Dharma. Udah. Silakan Dharma sekarang pimpin doa. Baik, Bu. Sebelum pulang, kita berdoa dulu ya, teman-teman. Tempat duduk siap, berdoa dimulai. Selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.